Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan-kawan dengan saya Dedi Pangeran. Apa kabar kawan semua? Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan ya, dan juga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya apapun. Oke kawan-kawan, jadi kesempatan siang hari ini saya lagi melakukan aktivitas di samping rumah ya. Jadi hari ini saya mau melakukan pembenihan mentimun ya kawan. Jadi lahan yang di samping ini itu kawan-kawan, nampak ya yang semalam saya syuting, itu dia lahannya. Jadi saya sudah mulai melakukan pembenihan ya. Jadi kali ini kan kawan, saya melakukan pembenihannya di potre ya kawan. Jadi saya nggak lakukan lagi di olahan karena di tempat saya di sini sudah mulai musim hujan ya kawan. Jadi tiga malam bahkan tadi pagi juga sudah hujan ya, terus menerus. Jadi saya rasa kurang baik ya, ataupun kurang bagus. Jadi saya putuskan untuk menyemai di potre kawan. Oke langsung aja. Jadi di sini kan kawan, saya memakai potre yang isi 200 ya kan kawan. Karena ini tanamannya nanti usia 5 hari, kalau nggak 6 hari sudah siap saya pindah. Jadi saya memakai lubang yang kecil aja ya, yang isi 200 kan kawan. Jadi di sini saya mau menyemai sebanyak 600 ya kan kawan. 600. Jadi kalau nanti bibitnya sisa mau saya semai di bakul ini ya. Jadi kan kawan, di sini saya memakai tanah biasa ya, yang saya keruk di sana di dekat pembuangan sampah ya, yang berwarna hitam. Jadi di sini kan kawan, saya nggak mau pakai campuran apa-apa ya, ini murni tanah aja yang sudah saya ayak ya, memakai ini ya, yang biasanya untuk nasi kan kawan. Jadi ini cukup halus ya, bahkan ini halus sekali seperti ini kan, gembur ya. Jadi saya nggak mau pakai kohe kan kawan. Saran saya kalau untuk penyemaian kan kawan, kalau bisa jangan memakai kohe. Kalau yang sudah difermentasi nggak apa-apa ya, kecuali yang belum difermentasi saya sarankan jangan ya, karena itu masih ada jamur yang jahat untuk menyerang pembibitannya kan. Dan saya sarankan bagi kawan-kawan agar lebih bagus lagi, kalau bisa tanahnya itu kawan-kawan ambil yang dari bawah pohon bambu ya kawan, yang nggak ditumbuhi rumput. Jadi kan kawan, ini saya memakai tanah murni aja, nggak memakai campuran kohe. Oke langsung aja ya, langsung aja gimana caranya. Ini cara saya kan kawan, saya nggak bermaksud untuk menggurui, ini saya kasih tahu cara saya aja ya. Langsung aja kita tebarkan kemari kan kawan, kita tebarkan kemari merata ya. Ini belum saya basahin ya kawan. Jadi saya di sini membasahinya pakai pupuk ataupun urin kambing sudah saya fermentasi ya. Ini mikroba kan kawan. Kalau kawan-kawan nggak ada, kawan-kawan bisa memakai air biasa. Dan kalau ingin memakai mikroba bisa kawan-kawan siram pakai M4 ya, atau sejenisnya yang lain yang mengandung mikroba kan kawan. Jadi saya memakai PUC yang saya buat dulu ya. Jadi masih ada. Jadi mau saya basahin dengan ini aja kan kawan. Jadi ini belum selesai, kita penuhkan dulu ya. Kita penuhkan, kita ratakan. Nah ini dia kan kawan, jadi sudah rata ya, sudah semua rata. Ini dari sudut sini sampai sudut sini sudah saya ratakan semua. Kemudian oh ya, ini kalau bisa nih tanahnya agak dilembabkan sedikit ya kan kawan. Jadi jangan terlalu basah dulu, jadi nanti waktu membasahinya waktu setelah ditanam ya. Jadi ini usahakan kalau bisa agak sedikit lembab sedikit ya kan kawan, yang kira-kira diginikan menggumpal. Nah, menggumpal sedikit ya kan kawan. Jadi nanti apabila dicucukkan seperti ini, nah cucuk seperti ini kan kawan, nanti dia tidak mau apa ya, tidak rompal ya, ataupun tidak
bisa menjadi seperti inilah intinya. Jadi kalau dia dilembabkan, jadi dia bisa berlubang seperti ini kan kawan. Nah begini kan kawan. Jadi kita lubangi dulu. Ini saya kasih sampel aja ya. Kita lubangi dulu agar nanti bisa kita masukkan benih bibitnya. Nah kita lubangi dulu ya kawan. Jadi saya sampelkan aja. Kemudian ini saya contohkan aja kan kawan, nggak saya tunjukkan semua ya, agar tidak memperpanjang waktu. Jadi setelah sudah kita lubangin, usahakan kalau bisa tadi benihnya sudah siap ya kawan. Jadi ini saya tunjukkan aja lah, nggak apa-apa. Jadi ini benihnya kita masukkan kira-kira segini ya kawan. Kemudian kita campur seperti biasa ya, macam kemarin kita campur regennya ini ya, bahan aktifnya fipronil, bahan aktif fipronil ataupun regen ya, pasti tempat kawan-kawan pasti ada ini. Kemudian kita campurkan kawan, tidak usah banyak-banyak, yang penting seluruhnya terkena ya, nggak perlu banyak-banyak, yang penting seluruhnya terkena agar membasahi. Oke, saya pause dulu sebentar ya kawan. Nah seperti ini kan kawan, jadi sudah saya tetesin ya. Kemudian tinggal kita aduk aja ya sampai dia tercampur merata. Nah ini dia kan kawan, jadi tadi sudah saya aduk ya, sudah tercampur merata semuanya. Kemudian sudah siap kita lakukan penanaman ya kawan. Sudah siap kita lakukan penanaman, kita cucuk. Intinya bijinya bisa masuk aja ya, kita cucuk dulu sampai bijinya tidak terlihat ya kawan. Kita cucuk sampai bijinya tidak terlihat. Ini saya contohkan aja ya, nggak saya tunjukkan semua. Lalu kita kasih bijinya satu lubang satu ya kawan. Seperti ini kita masukkan, seperti ini kan kawan. Nah kita masukkan seperti ini kan kawan. Nah boleh berdiri, boleh tidur, terserah kan kawan, yang penting bijinya tenggelam oleh tanah ya. Setelah kita masukkan seperti ini, lalu kita timbun lagi melalui tanah seperti ini nanti kawan. Kita timbun seperti pakai tanah yang sudah ada di samping kita ya. Kita timbun seperti ini, lalu nanti kita siram sebasah-basahnya ya kan kawan. Kemudian setelah kita siram semuanya sudah basah, kalau bisa sebasah-basahnya ya kan kawan. Lalu kita simpan, kita diamkan sampai bijinya berkecambah ya, sampai dia tumbuh. Lalu setelah tumbuh kita cek tanahnya, apabila dia kering bisa kita siram. Kalau bisa tanahnya jangan sampai kering ya, sebisa mungkin tanahnya itu lembab. Kita lihat aja lah bagaimana caranya. Intinya tanahnya itu lembab, tidak kering dan tidak basah ya kawan. Basahnya hanya boleh di pertama kali nyiram aja ya. Jadi setelah sudah tumbuh baru tidak boleh memberi air yang berlebihan ya kawan. Nah jadi cukup sampai sini aja. Jadi apa gunanya tadi bibitnya ini yang saya kasih ini, agar nanti benihnya ini tidak dibawa semut ya kawan, agar bisa tumbuh maksimal ya. Jelas ya kan kawan. Jadi pertama saya ulangi ya kan kawan. Jadi pertama kita isi dulu tanah potrenya ini, kita isi dulu tanah. Kemudian tanahnya itu kalau bisa lembab ya. Kemudian setelah itu kita lubangin. Lalu kita siapkan benihnya, sudah kita campur insektisida agar tidak dimakan semut ya ataupun serangga lain. Lalu kita masukkan, terserah kan kawan mau tidur mau berdiri, yang penting benihnya tidak terlihat ya, tidak terlihat di permukaan ya. Kemudian kita siram sebasah-basahnya kan kawan, sampai bawah ya, sampai bawah, agar nanti tanahnya bisa meresap, bisa bertahan airnya di situ ya. Kemudian kita diamkan, setelah berkecambah kita apabila kering kita siram ya, jangan sampai terlalu basah karena ini lubangnya kecil-kecil, jadi nyiramnya secukupnya aja ya kan kawan. Oke jelas ya kan kawan. Intinya dalam berkecambah itu jangan disiram pakai air hujan
Dengar ya kawan. Jadi apabila kita siram pakai air hujan, nanti pembenihan bisa terganggu ya. Karena kandungan air hujan itu banyak kandungan nitrogennya ya, ataupun asamnya juga banyak. Jadi kalau bisa kita siram memakai air sumur, memakai air galon juga nggak apa-apa. Yang penting air yang tidak dari air hujan ya. Oke, jelas ya kawan. Jadi saya mau lanjut dulu. Mungkin sampai sini aja video penjelasan saya tentang penyemaian ini. Kurang lebihnya kawan-kawan bisa lihat perkembangannya nanti di usia 4-5 hari lagi. Oke kawan, jangan lupa di subscribe ataupun di share ataupun di like ya, agar kita bisa sama-sama belajar untuk tanaman horti skala rumahan ya kawan. Jadi ini saya mau nyemai sebanyak 600 batang ya, kalau ada ini kan kawan. Oke kan kawan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya ya. Dadah.